Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita ada dalam keadaan yang terbaik karena dari hari ke hari, waktu demi waktu yang kita lalui dalam hari-hari ini ada penyertaan Tuhan. Ada tuntunan Tuhan yang menuntun setiap kita sampai hari ini. Ketika anugerah Tuhan itu ada untuk kita berkumpul bersama dengan saudara, keluarga, untuk kita beribadah bersama-sama. Mari kita mempergunakan waktu yang terbaik ini untuk kita terus mengalami Tuhan. Bersyukur buat segala berkat-Nya, bersyukur buat segala anugerah-Nya, bersyukur buat segala kebaikan-Nya yang terus Tuhan nyatakan dari waktu ke waktu. Saya percaya hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita mengajak bersama-sama untuk kita menyembah Dia, memuji Dia, memberikan korban syukur yang terbaik dari hidupmu, dari hatimu untuk Tuhan. Kepada Dia yang layak disembah. Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami Tuhan. Di rumah kami masing-masing Bapa. Kami tetap percaya hadir-Mu Tuhan. Nyata di tengah-tengah kami Bapa. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan,
yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Tuhan. Janganku
ajaib, Kau mulia, Kau perkasa, Kau hidup dalamku, Kau ada di hariku. Di seluruh waktuku Kau nyata, Kau hadir, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kekuatan-Mu, menyatakan keagungan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Terpujilah perbuatan. Haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa. Haleluya. Kau sudah menyertai hidup kami, Bapa. Sudah menuntun kami, memimpin kami sampai hari ini, Bapa. Kami mau bilang hari ini, Tuhan, ini persembahan hidup kami. Ini persembahan hati kami bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami, bersama seluruh Tuhan anggota keluarga kami, Bapa. Menaikkan pujian ini, sembah ini hanya bagi-Mu, untuk-Mu, kepadamu Bapa, bagi-Mu, tentang-Mu Tuhan, yang layak Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Hallelujah. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forevermore. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Sing with me. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Come on, everybody sing. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forevermore. I could sing of your love forevermore. I could sing of your love forever. I could sing of your love forevermore. I could sing of your love forever. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah perbuatan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Kami akan terus bernyanyi.
Kami akan terus memuji, kami akan terus menari-nari bagi-Mu Tuhan. Karena perbuatan-Mu hebat dan dahsyat di dalam hidup setiap kami Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk kita bersuka cita bersama-sama. Karena Tuhan begitu dahsyat dan ajaib menyertai hidup setiap kita. Amin. Na 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 na. Suunggu kau mempesona, aku akan raguku. Hapuskan raguku, kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Na 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 na. Ayo yang di rumah nyanyi. Na 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 na, hey. Na 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 na. Katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Yeah. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Tuhan sudah memberikan mahkota kehidupan. Tuhan sudah memberikan kemenangan buat hidup kami. Dan hari ini kami mau terus Tuhan mengalami Tuhan kemenangan, kekuatan, kuasa yang sudah Kau berikan bagi hidup kami. Tuhan yang memberkati ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang hidup, yang mengubahkan hidup kami, menuntun kami Bapa untuk kami berjalan dari hari ke hari. Kami membawa kemenangan ini. Kami bersyukur yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin.
Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi di dalam ibadah online. Ada hari ini Minggu 28 Juni 2020. Dan saya percaya dan saya berharap kita semua ada dalam kondisi yang terbaik. Penyertaan Tuhan penuh buat setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, mari sama-sama kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang ada. Terima kasih buat kasih Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan, bahkan buat kuasa Tuhan yang menyertai hidup setiap kami. Terima kasih bahwa kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami boleh juga berkumpul pagi ini untuk beribadah, ini semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kami datang pagi ini dengan hati yang haus dan lapar. Kami mau jadikan telinga kami mau jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, tempat di mana Tuhan, firman-Mu akan bertumbuh dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah raya kami pagi ini, dan biarlah datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu atas kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang 2 minggu lalu kita juga sama-sama belajari mengenai ibadah yang benar atau ibadah yang sejati. Nah, pagi ini Bapak Ibu saya akan lanjutkan mengenai aspek-aspek yang harus ada di dalam suatu ibadah yang benar atau suatu ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mari saya akan bacakan dari kitab Matius 5 ayat 20. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang berkumpul waktu mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus menetapkan satu standar, jika hidup keagamaan setiap kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, sesungguhnya kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah, maksudnya adalah kita harus belajar mengenal aspek-aspek di dalam kehidupan ibadah kita sebagai pribadi maupun sebagai korporat Bapak Ibu. Jadi kita tidak mungkin lagi beribadah sembarangan, tapi kita harus beribadah di dalam satu pengertian yang benar, pengertian yang kuat, yang kokoh, pengertian yang tidak akan digoncangkan oleh apapun juga, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau melalui ibadah kita, melalui hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan sampaikan bahwa ada 3 aspek Bapak Ibu dalam ibadah yang sejati. Aspek yang pertama Bapak Ibu, ibadah yang sejati atau ibadah yang benar itu dibangun dari pengenalan kita kepada siapa yang kita sembah. Di dalam kisah perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ dikatakan bahwa perempuan itu menyembah apa yang tidak mereka kenal. Tetapi Tuhan berkata, kami bangsa Yahudi, kami mengenal apa yang kami sembah. Nah, mari kita buka di Yohanes 4 ayat 22. Saya akan bacakan. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria, "Wih, kamu menyembah sesuatu yang tidak kamu kenal." Tetapi bangsa Yahudi, mereka menyembah sesuatu yang mereka kenal. Nah, sama seperti kita hari ini Bapak Ibu. Pada saat kita beribadah, pada saat kita mempraktekkan kehidupan rohani kita, pertanyaannya adalah apakah kita mengenal, mempunyai pengenalan siapa yang kita sembah? Karena itu sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyembah tapi kita tidak kenal siapa yang kita sembah. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengenal siapa yang kita sembah? Ya, kalau Bapak Ibu hari ini baru lahir baru mengalami perjumpaan dengan Kristus, Bapak Ibu perlu terus membangun pengenalan kita, pengenalan Bapak Ibu dengan Tuhan. Begitu juga saya. Saya sudah mengenal Tuhan sudah hampir kira-kira 19 tahun. Nah, saya terus membangun pengenalan saya akan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya nggak tahu Tuhan itu hebat, kalau saya nggak tahu Tuhan itu berkuasa,
Kalau saya nggak tahu Tuhan itu otoritas tertinggi dalam hidup saya, kalau saya nggak tahu Tuhan itu adalah yang berdaulat atas hidup saya, maka hari ini Bapak Ibu bisa dipastikan bahwa hidup kerohanian saya tidak mengalami apa-apa. Karena saya hanya ikut-ikutan menyembah, karena saya hanya ikut-ikutan melakukan kegiatan ibadah saya. Nah, makanya penting sekali Bapak Ibu bahwa kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Hari ini saya mengenal siapa yang saya sembah. Yesus Kristus yang saya sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Yesus Kristus yang berkuasa, yang berdaulat, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa dan kebenaran. Yesus Kristus yang mengasihi saya. Itu yang saya sembah. Nah, pengenalan ini membawa saya semakin yakin, membawa saya semakin pasti bahwa ibadah saya, bahwa penyembahan saya adalah ibadah kepada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah mengenal siapa yang kita sembah, jangan-jangan kita bukan menyembah Tuhan. Jangan-jangan kita hanya menyembah acara. Jangan-jangan kita hanya menyembah kepada denominasi tertentu. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu pastikan kita punya pengenalan, kita punya hubungan, kita punya kedalaman dengan pribadi yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa membangun hubungan dengan Tuhan? Bapak Ibu bisa berdoa, Bapak Ibu bisa membaca firman, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini setiap hari, setiap saat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca lebih lanjut lagi, di ayat 23 itu dikatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, pada saat kita beribadah hari-hari ini Bapak Ibu, kita beribadah, kita menyembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan tidak lagi terbatas oleh gedung. Allah itu roh, Allah itu ada di mana-mana. Bapak Ibu, Allah itu roh dan Allah itu maha hadir. Pada saat kita menyembah Dia, pada saat kita beribadah kepada Dia, Dia senantiasa hadir dimanapun kita berada. Dan Allah itu kebenaran. Artinya apa? Pada saat kita datang sama Dia, datang kepada Allah, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi ketakutan. Kita datang dengan posisi terbuka. Tuhan mengenal hidup setiap kita. Makanya pada saat kita datang sama Allah, pada saat kita beribadah kepada Allah, itu menjadi kunci pengenalan kita akan Dia. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita mempunyai hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah, pada saat kita mengenal Allah kita, maka kita akan mempunyai satu respon yang sama, yaitu yang tertulis dalam Markus 12 ayat 30. Saya akan bacakan. Markus 12 ayat 30. Inilah respon dari pengenalan kita akan Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Pada saat kita kenal Allah kita, pada saat kita intim dengan Dia, Bapak Ibu, inilah respon kita. Kita akan mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah yang akan mengalir keluar. Inilah yang akan menjadi ibadah kita. Mengasihi Allah dengan segenap apa yang kita punya, dengan segenap hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut kepada poin yang kedua. Aspek dari ibadah yang sejati atau ibadah yang benar, yaitu persembahan. Bapak Ibu, pada saat kita menyembah, beribadah, kita membawa persembahan. Nah, kita belajar selama beberapa waktu ini bahwa hidup kita, pikiran kita, anggota tubuh kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang menyukakan hati Allah. Nah, Bapak Ibu, Roma 12 ayat 1 dan 2 menunjukkan kepada kita bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Ibadah yang mempunyai posisi yang tinggi di mata Tuhan adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan apa yang kita punya bagi Tuhan. Tuhan tidak minta yang di luar kita, tapi Dia minta apa yang ada di dalam kita, yaitu hidup kita, tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, tahukah bahwa pada saat kita mempersembahkan hidup kita, kita adalah korban.
wangi-wangian yang harum bagi Tuhan. Dan di saat yang bersamaan juga kita menjadi bait Allah, rumah Allah. Nah, begitu pentingnya posisi hidup kita Bapak Ibu. Begitu pentingnya kita menjaga hidup kita supaya kita menjadi korban wangi-wangian yang membawa keharuman bagi nama Tuhan. Begitu luar biasanya firman ini bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Setiap hari, setiap saat saya mendorong Bapak Ibu, mari persembahkan tubuh kita, persembahkan mata kita, persembahkan mulut kita, persembahkan telinga kita, persembahkan hati kita, persembahkan pikiran kita, persembahkan seluruh aspek hidup kita, karena Tuhan berdaulat, karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Nah, di dalam ibadah pasti ada persembahan. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang kita bawa kepada Tuhan? Kalau kita nggak bisa kumpul di dalam ibadah korporat, tapi kita bisa melakukan ibadah personal, ibadah pribadi kita. Nah, di dalam ibadah pribadi kita, inilah yang kita persembahkan. Ini hidup saya Tuhan, ini tubuh saya Tuhan, saya persembahkan. Kalau dulu dipakai sebagai senjata dosa untuk melakukan dosa, sekarang tubuh saya, anggota tubuh saya menjadi senjata untuk melakukan kebenaran. Dan ini yang mau saya lakukan setiap hari. Tuhan, ini mau saya praktekkan setiap hari. Kalau dulu anggota tubuh saya melakukan dosa terus-menerus, hari ini Tuhan saya persembahkan, biar anggota tubuh saya melakukan kebenaran, demi kebenaran, sehingga kebenaran Tuhan menjadi respon otomatis atas hidup saya. Bapak Ibu, kita menjadi persembahan yang hidup hari ini bagi Tuhan. Setiap hidup kita itu menjadi persembahan, menjadi korban wangi-wangian yang menyukakan hati Tuhan senantiasa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mempersembahkan hidup kita? Apakah kita mempersembahkan hati kita? Apakah kita mempersembahkan pikiran kita? Apakah kita mempersembahkan tangan kita, waktu kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, Bapak Ibu? Nah, saya percaya pada saat Bapak Ibu melakukan itu, hidup kita akan berubah. Hidup kita tidak akan lagi sama. Karena firman itu berkuasa, karena firman itu kebenaran. Dan pada saat kita mempraktekkan kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan setiap kita. Dan kebenaran akan merubah hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kita nggak boleh sembarangan dalam memperlakukan tubuh kita. Kita harus menjaga tubuh kita, harus menjaga hidup kita supaya benar-benar kudus, supaya benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Nah, saya mendorong bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari praktek ini setiap hari, mari praktek ini setiap saat, mari praktek ini supaya hidup kita setiap saat adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu ada satu, bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu, ibadah kita itu berguna dalam segala hal, dan ibadah mengandung janji. Jadi apakah hari ini kita mau terima janji Tuhan? Lakukanlah ibadah dengan benar, lakukanlah ibadah yang sejati. Bapak Ibu, kita harus punya pengenalan akan kepada siapa yang kita sembah. Yang kedua, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, poin yang ketiga dari ibadah yang sejati atau ibadah yang benar adalah kepada perubahan hidup kita. Kenapa Bapak Ibu kita beribadah? Kenapa kita menyembah Tuhan Yesus? Kenapa kita beribadah? Karena kita tahu Yesus menjadi yang sulung. Karena kita tahu Yesus menjadi yang utama dalam hidup kita. Karena kita tahu Yesuslah pokok. Karena kita tahu bahwa Yesus menjadi pribadi yang jadi teladan bagi hidup setiap kita. Saya akan bacakan Bapak Ibu dari Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28 berkata seperti ini. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu, apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan janji Tuhan yang Tuhan berikan pada saat kita beribadah. Nah, apa yang kita harapkan? Kita berharap bahwa kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bukankah itu yang menjadi tujuan akhir dari hidup setiap kita? Baik
Pria, baik wanita, baik anak-anak, baik remaja, kita semua bertumbuh kepada keserupaan demi keserupaan demi keserupaan supaya kita menjadi sempurna sama seperti Kristus adalah sempurna. Bapak Ibu, Yesus adalah tujuan. Pada saat kita melakukan ibadah kita tahu bahwa kita sedang berjalan menuju keserupaan seperti Kristus. Firman kebenaran membersihkan setiap kita dari setiap dosa, dari setiap kotoran, dari setiap segala sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Nah, keserupaan seperti Kristus itu nggak bisa Bapak Ibu terima, nggak bisa kita capai kalau kita nggak mengenal Dia, kalau kita nggak membangun keintiman dengan Dia. Makanya hari ini mari kita evaluasi hidup kita. Apakah dalam waktu setengah tahun ini saya semakin serupa seperti Kristus? Perubahan hidup saya semakin serupa seperti Kristus, atau saya semakin serupa seperti dunia? Pada saat kita beribadah Bapak Ibu, ada satu standar yang harus kita punyai. Ibadah kita membawa kita semakin serupa dengan dunia kah atau dengan Kristus? Kalau kita beribadah, kalau kita menyembah, kalau kita mengenal Allah kita yang benar, harusnya hari ini perubahan hidup kita semakin serupa seperti Kristus. Harusnya lewat ibadah yang kita punya, yang kita lakukan, kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mengenal Dia, kalau kita mempersembahkan hidup kita untuk Dia, Bapak Ibu, maka manifestasi dari kasih Tuhan, dari kuasa Tuhan, dari kebenaran Tuhan akan juga nyata dalam hidup kita. Makanya hari ini saya mendorong Bapak Ibu, mari kita punyai 3 aspek di dalam ibadah kita, yaitu pengenalan terhadap siapa yang kita sembah, apa yang Tuhan mampu lakukan, apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita, siapa Tuhan kita, betapa hebat, betapa dahsyatnya Tuhan kita dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Makanya hari ini mulai bangun pengenalan, mulai bangun keintiman, mulai bangun suatu level yang baru di mana Bapak Ibu bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan semua itu harus dibangun lewat firman-Nya, lewat komunikasi, lewat pengenalan akan Dia. Yang kedua, kita menyadari bahwa kita sebagai persembahan yang hidup. Hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai korban wangi-wangian yang menyukakan hati Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa hidup kita harus berubah. Pada saat kita beribadah, pada saat kita mempraktikkan ibadah ini, saya jamin kalau kita melakukan pengenalan yang benar, kalau kita melakukan persembahan tubuh, pikiran kita akan berubah, budi kita akan berubah, dan hidup kita juga akan berubah kepada keserupaan, berubah kepada kesempurnaan seperti Kristus. Mungkin tidak instan, dan pasti tidak instan. Pasti akan ada proses yang merubah hidup kita. Dan di tengah-tengah proses itu Bapak Ibu, saya berdoa supaya ada progres, supaya ada kemajuan, bukan ada kemunduran. Semakin hari, semakin waktu yang lewat ini, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, mereka boleh melihat bagaimana karakter Kristus muncul dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu bahwa ibadah yang kita lakukan bukanlah ibadah yang sia-sia. Saya percaya Bapak Ibu bahwa ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang membangun iman kita, ibadah yang membangun hidup kita. Bahkan ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu menjadi ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena janji Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu, kita tetap semangat, kita tetap rajin, kita tetap antusias. Kita tidak mau dikalahkan oleh kesibukan apapun. Sediakan waktu yang terbaik untuk ibadah pribadi. Sediakan waktu yang terbaik untuk ibadah sabat. Sediakan waktu yang terbaik untuk ibadah bersama dengan teman-teman di Komsel Bapak Ibu. Dan sediakan waktu yang terbaik juga untuk kita bersama-sama beribadah korporat. Sekian Bapak Ibu, dan saya berharap apa yang firman Tuhan hari ini sampaikan bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan setiap kita boleh mendapatkan janji dari ibadah yang kita praktekkan setiap saat. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman, buat kebenaran-Mu, dan kami berdoa biar kebenaran ini menjadi kebenaran yang hidup, menjadi kebenaran yang memerdekakan, menjadi kebenaran yang membawa terobosan yang baru Tuhan di dalam ibadah setiap kami. Ibadah kami menjadi ibadah yang antusias, ibadah pribadi kami menjadi ibadah yang baru, ibadah yang menggairahkan Tuhan, di mana kami ketemu dengan esensi, di mana kami ketemu dengan Tuhan senantiasa, lewat kasih, lewat kuasa, dan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan Tuhan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami sepanjang waktu yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dari Tuhanlah berkat, dari Tuhanlah kehidupan, dari Tuhanlah segala sesuatu yang baik. Dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikannya untuk kami. Kami mengucap syukur, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat